Hari ini kita akan belajar tentang recontext, pembelajaran bahasa Inggris kelas 10. Oke, pengertian dari recontext. Ini adalah salah satu jenis teks dari sekian banyak teks dalam bahasa Inggris yang isinya itu menceritakan kembali sebuah kejadian atau peristiwa yang terjadi di masa lalu. Menceritakan kembali sebuah kejadian atau peristiwa yang terjadi di masa lalu ya. Nah, misalnya tentang pengalaman liburan, pengalaman menyenangkan atau menyedihkan, atau secara general tentang pengalaman hidup. Nah, jenis-jenis dari recontext di sini saya akan jelaskan 3. Yang pertama itu personal recount. Ini menceritakan pengalaman pribadi penulis, di mana sumbernya itu adalah dari diri sendiri. Contohnya seperti diary journal atau personal letter. Yang kedua ada factual recount, menceritakan peristiwa yang isinya berupa fakta atau informasi yang faktual, di mana sumbernya bisa dari orang lain. Contohnya itu bisa biographical atau autobiographical recounts, biografi orang lain atau biografi diri sendiri si penulis. Lalu ada historical recount, menceritakan tentang sejarah, contohnya The Battle of Surabaya dan sebagainya. Lalu ada police reconstruction of an accident, rekonstruksi polisi dari sebuah peristiwa. Nah, di sini si penulis itu tidak secara personal tidak terlibat dalam cerita, dalam recount yang dituliskan. Yang ketiga ada imaginative recount, menceritakan peristiwa yang sifatnya fiksi, tidak nyata, dan penulisnya seolah-olah membuat cerita di masa lalu yang nyata atau berimajinasi tentang masa lalu. Jadi si penulis di sini berangan-angan atau berimajinasi tentang masa lalu yang seakan-akan itu adalah sebuah kenyataan. Contohnya seperti kamu sebagai penulis menceritakan kamu andai-andaikan dari kamu di masa lalu sebagai seorang putri raja dalam sebuah kerajaan. Nah, itu contoh dari imaginative recount. Lalu ada purpose, tujuannya adalah sebagai informasi dan juga sebagai hiburan bagi pembacanya. Jadi contohnya seperti biographical atau autobiographical tadi, atau historical itu sebagai informasi. Kalau yang personal itu dan juga tentang imaginative itu to entertain the readers about your personal thought about your writers. Oke, generic structure-nya. Yang pertama ada orientation. Di sini bagian pembukanya atau opening dari recontext yang isinya itu menjelaskan tentang informasi umum dari teks tersebut, tempat, waktu, keadaan, siapa, dan lain-lain. Nah, yang kedua adalah events. Ini adalah rangkaian peristiwa di dalam sebuah cerita. Jadi ada event 1, event 2, dan seterusnya. Lalu ada reorientation. Ini bagian akhir dari teks recount yang merupakan rangkuman dari peristiwa atau kesan dari peristiwa yang diceritakan dalam teks. Jadi di bagian akhir bisa menceritakan tentang rangkumannya atau tentang kesan dari teks tersebut. Lalu language feature atau ciri-ciri kebahasaannya, dia menggunakan simple past tense karena recount text ini menceritakan kembali peristiwa yang terjadi di masa lalu, maka secara otomatis tenses yang menggunakan adalah tenses yang simple past, menggunakan kata kerja bentuk kedua. Lalu ada action verbs, inilah kata kerja tindakan, contohnya seperti go, pergi, think, berpikir, eat, makan, dan sebagainya. Lalu ada noun phrase. Noun phrase itu contohnya subject, pronoun, bisa dia menggunakan determiner seperti the book, the cars, an accident, such a beautiful day, both of them, sebagainya. Lalu dia ada adverbs, ini setting, dalam bahasa Indonesia juga namanya setting, contohnya seperti tempat, setting tempat, waktu, ya, keadaan, itu dalam adverbs ini. Lalu ada adjective, kata sifat, contohnya kamu menceritakan, membuat personal recount, kamu menceritakan pengalaman kamu dan kamu katakan that was so beautiful, I was so happy, I was so excited. Nah, yang terakhir ada chronological connection. Chronological connection ini adalah sebuah penghubung ya. Dia menggunakan kata-kata atau frasa penghubung untuk menghubungkan event satu ke event berikutnya. Contohnya then, first, second, after that, next.
Nah, itu contoh dari chronological connection dalam memberikan teks. Nah, ini ada contoh text recount. Ini adalah personal text recount ya. Saya akan bacakan. I had a very kind teacher at senior high school. He was math teacher. He was never angry at class, even the students were lazy doing the homework. He always taught slowly so that we could have good understanding. One day when I was at 3rd grade, we all got bad news. Our best teacher passed away because of cancer in his head. We were so sad. There was no class that day. All teachers and students went to mourn and gave all last honor to him at the funerary event. We all were crying. We all were praying for him. He left us forever, but left a good knowledge for us to learn math in a good way. Thanks for him, for his kindness and wisdom as our teacher and also our father. Nah, dari sini kita lihat yang mana orientation. Orientation dia menjelaskan informasi umum dari teks tersebut tentang siapa. Jadi di sini dia si penulis menjelaskan tentang si math teacher tersebut. Nah, ini tadinya personal recount berarti menjelaskan tentang pengalaman pribadi. Makanya dari awal dia menggunakan subjek pronounnya adalah I had a very kind teacher. Nah, lalu dia memperkenalkan tentang si math teacher tersebut. He was my teacher. He was never angry at class. Bla bla bla. Lalu di sini adalah eventsnya. One day we were so sad. Nah, ini merupakan bagian dari peristiwanya, rangkaian peristiwa dalam cerita ini. Lalu yang terakhir dia adalah menggunakan reorientation. Di sini dia memberikan kesan dari cerita tersebut. He left us forever, but left a good knowledge for us to learn math in a good way. Thanks for him, for his kindness and wisdom as our teacher and also our father. Nah, kita kembali melihat dalam language feature-nya. Tadi adalah subject pronoun-nya. Lalu dia menggunakan simple past, had. Bentuk pertamanya adalah have or has. Menggunakan was dari is. Sama di sini dia menggunakan taught, teach, where, are, could, get. Jadi dia menggunakan kata kerja bentuk kedua. Lalu dia menggunakan adverb. When, ini merupakan adverb. One day when. Lalu dia menggunakan kata sifat, ya. Jadi ada said, menggunakan kata sifat. Lalu dia menggunakan noun phrase. Our best teacher, ya, noun phrase. Nah, ini juga tadi adalah bentuk past dari past. Bentuk past dari past tense. Sini juga ada could dari can. Nah, jadi dalam teks ini kita bisa melihat bahwa ada ciri-cirinya. Tadi menggunakan simple past, dia menggunakan noun phrase, dia menggunakan adverb, kata keterangan, ya, keterangan waktu. When I was at 3rd grade. Lalu dia menggunakan ada subject pronoun di sini. Lalu ada adjective di sini. Oke, sekian pembelajaran untuk hari ini. Keep learning and do your best. See you.